Saudara, kami ulang kembali berita-berita di sekitar Semarang pilihan kami hari ini. Selidiki kecelakaan maut bus pariwisata di jalur Bukit Duko Bantul, KNKT memastikan bus gagal rem karena sopir sering menginjak pedal rem. Klaster COVID-19 di lingkungan sekolah terus meluas. 341 siswa SMA Majelis Tahfidz Al-Quran MTA Solo terkonfirmasi positif COVID-19. Banjir yang sempat mengepung kota Pekalongan surut, warga mulai bersih-bersih rumah dan lingkungan tempat tinggal. Banjir yang mengepung sejumlah wilayah di kota Pekalongan mulai surut Rabu pagi. Genangan di pemukiman tersisa 10 hingga 20 cm, sedangkan di jalan masih tergenang hingga 30 cm. Warga di Kampung Baru, Kelurahan Tirto, mulai membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari material sampah dan lumpur. Selama 5 hari terendam banjir, warga belum mendapatkan bantuan. Warga khawatir jika hujan terus berlangsung, banjir susulan bakal datang lagi. Banjir berapa hari, Pak? Sampai 3 hari. 3 hari ya? Sejak kapan? Sejak hari Sabtu ya? Sabtu. Sampai sekarang. Ini udah surut nih? Sudah mulai. Banjir di kota Pekalongan dipicu hujan lebat sejak Sabtu lalu sehingga sungai-sungai di sekitar pemukiman meluap. Sementara banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya surut. Korban banjir seperti di Kecamatan Siwalan memilih tetap bertahan di sebuah pabrik sebagai lokasi pengungsian sementara. Namun para pengungsi yang mayoritas balita dan lansia mulai diserang penyakit. Kini mereka sangat membutuhkan obat-obatan. Membutuhkan obat-obatan sekarang ini, batuk pilek, sirup, khususnya susu, pampers, celana, butuh pakaian juga sebenarnya. Terus untuk ibu gimana? Saya Demam badannya juga nggak enak Pak, nih pegal-pegal, badan saya sakit, panas, demam juga. Pengungsi bisa kita lihat ada manula dan ada yang sakit, tetap kita evakuasi ke sini untuk kesehatan. Kita periksa berkala, kita koordinasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan. Sementara masih di kecamatan yang sama, wilayah lain seperti Dukuh Tugurejo di Desa Sipait masih diguyur hujan lebat dan banjir masih tinggi antara 50 hingga 70 cm. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari kota dan Kabupaten Pekalongan. Kejaksaan Negeri Brebes menahan Kepala Desa Pakujati aktif Ari Hendro Kusuma Senin siang. Tersangka Ari Hendro dititipkan di Lapas Kelas 2 Brebes. Penahanan sang kepala desa dilakukan karena berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Tersangka diduga menyelewengkan anggaran keuangan dan dana desa sebesar 800 juta rupiah pada tahun 2020. Menurutnya ada penyalahgunaan yang seharusnya untuk pekerjaan tidak sesuai peruntukannya, Pak ya? Dilaksanakan ya, tidak sesuai peruntukannya. Kerugian negara sendiri. Sesuai hasil audit kurang lebih sekitar 800 juta. Namun, Hendro tetap membantah karena dana itu diantaranya digunakan untuk membangun pasar desa yang pekerjaannya sudah mencapai 80%. Ya, itu BOP itu kan biaya operasional pemerintah desa yang harusnya ada dalam RAP. Pak, satu lagi Pak Ades, uang yang dituduhkan dikorupsi itu untuk apa, Cok? Untuk pembangunan pasar desa yang hari ini sudah 80%. Sudah jadi ya, Pak? Oh, sudah jadi. Ari dijerat pasal tindak pidana korupsi sehingga terancam pidana penjara 20 tahun. Sementara pegiat anti korupsi dan perwakilan masyarakat desa Turi Tempel Demak mengadukan aparat desa mereka ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Senin siang. Mereka mensinyalir aparat desa Turi Tempel menarik pungutan liar pada pengurusan sertifikat tanah massal atau program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Menurut ketentuan resmi, biaya PTSL hanya Rp150.000, namun perangkat desa mengutip biaya lebih tinggi antara Rp500.000 hingga Rp700.000 untuk 1.600 warga peserta PTSL massal tahun 2019 lalu. Total dana yang terkumpul mencapai Rp560 juta. Ternyata di sana juga ada pungutan yang sangat luar biasa.
yaitu kisaran sampai 500 sampai 750.000 per orang. Kalau kita melihat instruksi atau mendengar instruksi daripada Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, itu jelas ketika ada ketimpangan dalam pelaksanaan PTSL garis miring sertifikat massal, langsung saja segera laporkan. Warga berharap Kejati Jawa Tengah turun tangan menyelidiki penyimpangan yang dilakukan aparat desa mereka. Sugihartono dan Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Brebes dan Kota Semarang. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten melakukan vaksinasi antraks terhadap ribuan ekor sapi untuk mencegah tertular penyakit antraks dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Vaksinasi antraks akan digelar di 8 desa dan menargetkan hampir 3.000 ekor sapi. Hari Selasa, vaksinasi antraks diberikan pada sapi warga desa Gentan, Gantiwarno. Sejauh ini belum ditemukan sapi yang terjangkit penyakit antraks. Yang kemarin sudah kita aktifkan jumlah data ternaknya 2.378. Kita antisipasi biar nanti penyebaran virus antraks tidak sampai di wilayah Kabupaten Klaten. Sejauh ini sudah ada laporan gejala-gejala? Yang mana? Klaten? Iya. Klaten belum ada. Vaksinasi antraks disambut gembira para peternak. Mereka berharap vaksinasi bisa membuat sapi peliharaan mereka bertahan terhadap berbagai penyakit. Jadi disuntik biar sapi ini sehat tertular. Ada berapa sapi Pak? Dewasa semua? Yang 2 masih kecil. Semua divaksin Pak ini? Belum. Baru 2, yang 2 masih di rumah. Antri dulu. Di Desa Gentan, Gantiwarno, Klaten, terdapat 300 ekor sapi yang akan divaksin antraks. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.